Kembali lagi di pelajaran matematika diskrit. Sekarang kita sudah berada di pertemuan ke-12 tentang pengkodean dan kriptografi dasar di sini. Untuk pertemuan ini, kita akan membahas tentang dua hal, yaitu teknik dasar kriptografi atau beberapa contoh kriptografi atau enkripsi yang bisa kita gunakan, misalnya Share Cipher, RSA, dan hashing. Lalu ada studi kasus untuk enkripsi data dalam komunikasi digital. Nah, untuk beberapa teknik dasar kriptografi, di sini ada Share Cipher, RSA, dan hashing. Sebelumnya, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan seni menjaga kerahasiaan informasi dengan teknik matematis. Tujuan utama kriptografi adalah untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah dan memastikan bahwa hanya pihak yang berhak yang dapat membaca informasi tersebut. Peran kriptografi dalam keamanan data ini untuk mengamankan komunikasi digital seperti email, pesan instan, transaksi online, dan sebagainya. Kita melindungi data pengguna di berbagai sistem informasi seperti perbankan dan penyimpanan cloud, dan memastikan bahwa data tidak dimodifikasi atau dipalsukan. Yang berarti kita memastikan integritas data itu sendiri yang disimpan di suatu komputer. Lalu di sini ada beberapa contoh kriptografi. Yang pertama ada Share Cipher. Di kriptografi yang ini, metode enkripsinya klasik dan cukup sederhana. Nah, caranya adalah menggantikan setiap huruf dalam teks asli dengan huruf lain berdasarkan jumlah pergeseran tertentu dalam alfabet. Misalnya, kita menggeser alfabet beberapa langkah ke kanan atau beberapa langkah ke kiri. Nah, setiap huruf yang digeser sejauh n posisi dalam alfabet tersebut akan menjadi pesan enkripsi kita sendiri. Misalnya, kita menggeser 3 langkah, artinya A itu menjadi D, B itu menjadi E, C itu menjadi F, dan sebagainya. Nah, contoh implementasinya, jika kita menggeser 3 langkah untuk alfabetnya, pesan asli hello atau HELLO itu menjadi KHOOR, karena H shift 3 kali ke kiri menjadi H menjadi K, lalu E menjadi H, L menjadi O, dan O menjadi R. Seperti itu. Deskripsinya dilakukan dengan kebalikannya. Jadi sebelumnya kita menggeser ke kiri 3 kali, untuk deskripsi kita menggeser ke kanan 3 kali. Jadi yang sebelumnya K menjadi H menjadi E, dan sebagainya. Untuk kelebihannya sendiri, ini sangat mudah diimplementasikan karena sangat sederhana, tapi sangat rentan terhadap serangan brute force karena hanya memiliki 25 kemungkinan shift dari 1 atau 25. A menjadi B atau A menjadi C, A menjadi Z, dan sebagainya. Kemungkinannya kecil dan sangat mudah untuk dicoba saja setiap kemungkinan itu. Nah, ada yang lain yang lebih aman, yaitu RSA atau Reverse Shared Edelman. RSA ini adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan 2 kunci. Kunci yang pertama adalah kunci publik, digunakan untuk enkripsi, lalu yang kedua kunci private atau yang digunakan untuk deskripsi. Bagaimana caranya RSA ini bekerja? Sebelumnya telah dijelaskan juga, kita memilih 2 bilangan prima besar pertama kali. Kita sebut saja P dan Q. Lalu kita menghitung n, yang kita menghitungnya dengan cara mengalihkan 2 bilangan prima tersebut. Lalu kita menghitung tautoon Euler atau fungsi P dari n tersebut. Nah, fungsi V ini dicari dengan cara mengalihkan P-1 dengan Q-1. Lalu kita mencari bilangan bulat E yang relatif prima terhadap Vn. Misalnya di sini misalnya P dan Q adalah 01 dan 53. Kita menghitung n-nya P dan Q, maka itu menghasilkan 3233. Lalu kita mencari tautoon Euler P-1 lalu Q-1, jadi 60 minus 5 kali 52 jadinya 3120. Bilangan E yang relatif prima terhadap Vn, di sini kita memilih E adalah 17. Lalu kita menghitung D, eksponen private, sebagai kebalikan modular dari E terhadap Vn. Di sini kita mendapatkan D adalah 2753. Lalu untuk enkripsi, pesan enkripsinya itu adalah C, itu sama dengan M pangkat E mod N,
Untuk deskripsinya kita menggunakan M adalah C pangkat D mod N. Nah, untuk kelebihannya, RSA ini sangat aman untuk komunikasi, tetapi relatif lambat dibandingkan metode enkripsi simetris. Jadi sangat aman, susah untuk dicoba, susah untuk dilakukan brute force, tapi sangat aman.